Halo, salam sehat, Yes Family. Kembali lagi di acara kita Yes Talk Show yang pada hari ini kita akan membahas tema mengenai War on Drugs. Love yourself, say no to drugs, say yes to a healthier you. Ya, jadi acara Yes Talk Show pada hari ini kita akan memperingati dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional. Sebelumnya, mohon izin untuk saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya dengan apoteker Jessica Arianti, selaku apoteker pengelola dari Apotek Yes Pharma. Nah, jadi tanggal 26 Juni selalu diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional atau disingkat sebagai HANI ya. Jadi di tahun 2021 ini di Indonesia, tema peringatan HANI yakni War on Drugs yang berarti perang melawan narkoba di masa pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Indonesia bersinar atau Indonesia bersih narkoba. Dan kegiatan HANI dilakukan setiap tahun untuk memperkuat aksi dan kerjasama secara global dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi itu learning objectives atau tujuan acara Yes Talk Show pada hari ini. Bahaya narkoba bukan hanya pada perilaku dan kondisi psikis penggunanya. Narkoba juga bisa membahayakan kesehatan tubuh secara umum, bahkan bisa menimbulkan gangguan yang sifatnya permanen pada berbagai organ tubuh. Oleh karena itu, bincang sehat hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang sangat spesial untuk memberikan kita gambaran atau insight mengenai dari sisi kesehatannya ya, dan juga dari bahayanya untuk tubuh. Kita akan berbincang sehat seputar narkoba dan bahayanya bagi kesehatan serta solusi-solusinya. Jadi pada hari ini kita akan kedatangan dokter juga sebagai narasumber. Nah, tapi sebelumnya sebagai inform consent juga, untuk setiap informasi yang diberikan pada acara ini bersifatnya secara general ya, secara umum. Jadi untuk masalah-masalah atau masalah kesehatan yang dihadapi secara spesifik, tentu sebaiknya dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter pribadi, dan setiap informasi pada acara ini tidak menggantikan solusi atau nasihat kesehatan dari profesional medis yang bertanggung jawab menangani. Oke, kita langsung undang narasumber kita ya, sebentar ya. Ditunggu sebentar. Ya. Halo, selamat siang. Iya, Suara saya sudah terdengar jelas ya, Dok ya? iya sudah. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya untuk narasumber kita yang sangat spesial. Em, Perkenalkan, ini adalah Dokter Anton. Dokter Anton merupakan alumni sarjana kedokteran dan profesi dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia, Atma Jaya. Dan saat ini Dokter Anton sedang bekerja di Rumah Sakit TNI AD TK 4 Guntur, Garut. Nah, begitulah kira-kira. Terima kasih banyak ya dok sudah menyempatkan waktu dan atas kesediaannya untuk bergabung pada acara Health Talk hari ini. Luar biasa sekali, salam sehat, salam semangat ya dok. Terima kasih atas perjuangannya juga sebagai pahlawan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi ini. Mungkin dipersilakan kepada dokter Anton, mungkin mau menyapa setiap Yes Family yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada uh, Apotek Yeswarma dan juga Apotek Jessica yang telah mengundang saya untuk mengisi menjadi narasumber dan untuk men-sharingkan apa yang sudah mengenai Hari Anti Narkoba ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kiranya informasi yang disampaikan pada talk show hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat awam dan juga bagi
semuanya. Seperti Ya, itu. pasti sangat bermanfaat. Makanya topik hari ini sangat menarik sekali, yaitu mengenai war on drugs. Jadi kita akan memulai topik aja langsung kali ya, Dok ya. Jadi berawal dari penasaran dan kesenangan sesaat, banyak pengguna narkoba yang justru terjebak dalam jeratan obat-obatan terlarang ini ya. Rasa kecanduan tersebut seiring waktu dapat merusak kesehatan mental dan fisik atau bahkan keselamatan diri penggunanya. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk mengetahui bahaya narkoba sehingga tidak tergoda untuk mencoba atau bahkan menggunakannya. Nah, makanya di sini Dokter Anton sudah bersedia untuk memfasilitasi kita juga dengan informasi-informasi yang bakal sangat bermanfaat. Jadi, yuk untuk teman-teman Yes Family semua mungkin boleh ngajak keluarganya atau saudaranya atau siapa kenalannya untuk bergabung pada acara kita pada hari ini. Oke, Dok. Kita langsung masuk aja paling ke pertanyaan yang pertama ya, Dok ya. Nah, kenapa sih war on drugs ini menjadi semakin penting di masa pandemi COVID-19 ini? Ya, hari kenapa war on drugs itu menjadi penting? Apalagi saat sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah Indonesia mencanangkan bahwa Indonesia ini dalam keadaan darurat bahaya narkoba. Darurat Kita narkoba ya. melihat dari prevalensi pengguna narkoba yang tiap tahunnya makin meningkat, khususnya pada era pandemi saat ini. Dari laporan survei BNN, penggunaan contohnya saja zat sabu-sabu pada triwulan 1 tahun 2021 ini itu mencapai sampai 8,2 juta. Sementara setahun belakangan, selama tahun 2020, jumlahnya itu mencapai 8,7 juta. Jadi temuan kasus selama dari periode Januari sampai Maret 2001 saja untuk barang bukti sabu itu sudah mencapai 93% dari total temuan setahun lalu. Lalu dampak narkoba ini luas sekali, mulai dari kerugian secara ekonomi, kerugian secara kesehatan, dan juga psikologis. Oleh karena itu, penting apalagi saat masa pandemi COVID ini, kita tetap waspada dan juga gencar melakukan edukasi dan sosialisasi narkoba. Setuju sekali, Dok. Betul ya, jadi tadi terima kasih atas pemaparan data-datanya ya. Jadi terbukti juga bahwa di masa pandemi ini memang isu penyalahgunaan narkoba justru semakin meningkat gitu. Oleh karena itu kita harus lebih aware karena memang suatu kenyataan bahwa narkoba itu udah di sekitar kita gitu ya. Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati dan berwaspada. Oke, nah sebelumnya mungkin masih ada yang masih ingin diingatkan kembali, apa sih sebenarnya itu narkoba? Boleh tolong dijelaskan mungkin Dok, apa itu narkoba? Ya, definisi narkoba itu sendiri yaitu zat atau obat, baik yang bersifat alamiah atau sintetis, ataupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek seperti penurunan kesadaran, halusinasi, dan juga mendapat menimbulkan ketergantungan. Di kategorinya, secara kategorinya sendiri, narkoba itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di golongan 1 itu adalah obat narkoba
yang tidak digunakan dalam pengobatan medis. Contohnya Contohnya apa tuh, Dok? ganja, kokain, Hmm, amfetamin, metamfetamin, atau atau sabu mungkin ya bahasa awamnya. itu. Lalu untuk Justru golongan satu ini yang harusnya tidak digunakan di kalangan umum justru banyak disalahgunakan kedengarannya ya, Dok ya, kalau dari berita-berita gitu. ya betul, dari prevalensi penggunaan laporan uh, tahun 2020, Mm-mm. penggunaan yaitu penggunaan ganja dan sabu-sabu. Paling banyaknya itu ya. Lanjut ke golongan dua tuh apa ya, Dok? Untuk golongan dua adalah obat-obat atau uh, zat yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan dalam pengobatan sesuai dengan indikasi dan diagnosis medis. Contohnya saja morfin, petidin, dan metadon. Ini pun Sedangkan biasanya mungkin digunakannya harus wajib banget di bawah pengawasan medis ya. Biasanya harus di ruang operasi seperti itu ya mungkin, Dok. ya betul, antara Hmm. bisa digunakan di ruang operasi atau digunakan di klinik rehabilitasi tertentu. Oh gitu ya. Untuk morfin dan petidin sendiri, setahu saya kalau dari pengelolaan kefarmasian di apotek itu juga memerlukan izin khusus sih untuk mengadakannya. Jadi nggak semua fasilitas kesehatan bisa mengadakan narkotika golongan 2 ini. Oke oke. Lanjut ke Lalu yang golongan golongan tiga adalah zat yang berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan um, bisa digunakan juga dalam pengobatan sesuai dengan resep dan indikasi medis. Contohnya yaitu kodein atau burfenol. yang paling populer ini sebenarnya kodein sih, Dok. Di apotek sendiri juga sering sekali masih banyak masyarakat atau pasien yang belum tahu kalau kodein itu kan obat batuk ya untuk batuk kering termasuk narkotika gitu. Jadi seringkali misalnya langsung diminta gitu, minta mau beli kodein, mau beli Kodipron gitu misalnya kalau merek yang terkenalnya ya. Eh Penting juga untuk mengedukasi bahwa kodein ini termasuk ke dalam golongan narkotika yang termasuk obat keras gitu yang penguasanya harus lebih ketat juga dan hanya bisa ditebus dengan resep dokter. Ya, begitu. Oke. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi, nge-refresh lagi ya, apa itu narkoba, golongan-golongan narkotika itu ada apa aja. Diharapkan semoga informasi ini juga bisa bermanfaat. Oke. Terus, kenapa sih narkoba ini harus diatur secara khusus gitu? Kenapa bisa membuat kecanduan dan bahkan tadi ada grade-grade-nya gitu ya? Ada yang bisa sangat membuat ketergantungan, ada yang sedikit membuat ketergantungan. Boleh sedikit dijelaskan mungkin mengenai mekanisme ketergantungan obat yang terjadi di dalam tubuh? Ya. Silakan. Uh, dari narkoba, zat-zat yang ada di dalam uh, obat-obatan tersebut memang uh, menyasar pada sistem reward pathway atau sistem Apa tuh? uh, otak yang meregulasi soal bagaimana mekanisme hadiah dalam tanda petik Hmm, kehidupan aktivitas tertentu ataupun sama halnya dengan meminum zat atau narkoba tersebut. Nah, hmm. Gimana tuh, Dok? Jadi hadiah itu maksudnya gimana nih? Jadi badan kita tuh bisa mereward akan sesuatu, merespon gimana? ya sama halnya seperti kita makan itu Iya. uh, Oh, neurotransmitter di dalam otak kita yang bernama dopamin itu akan uh, ter terrilis di daerah uh, ada 3 area yaitu uh, di prefrontal cortex,
di nucleus Hmm. accumbens dan di uh, ventral tegmental area. Jadi di dalam uh, area otak tengah tersebut dan di bagian depan itu membuat keluarnya senyawa-senyawa hormon bahagia tersebut sehingga kita merasa happy ketika kita makan, ketika kita setelah melakukan olahraga seperti itu. Nah, Hmm. pada narkoba hal ini justru dirangsang dengan obat-obatan tersebut sehingga keluarnya neurotransmitter dopamin, serotonin, endorfin tersebut itu tidak terjadi secara alami, tapi dikeluarkan oleh karena Narkoba ya. obat-obatan tersebut. Jadi kalau Sehingga bisa disimpulkan kayak fake happiness gitu ya, jadi kebahagiaan palsu. Jadi hati-hati tuh. Oke, oke. Sehingga, sehingga menyebabkan ketergantungan. oh Uh, gitu ya. Jadi karena pengen lagi merasakan si kebahagiaan sementara itu gitu ya, makanya menyebabkan ingin menggunakan lagi. Iya, iya, iya. Kenapa saya pernah dengar juga tuh kayak kalau pengguna narkoba atau pecandu itu dosisnya tuh bisa dia naik lagi sampai dia sendiri nggak sadar kalau kalau dia tuh udah nyaris overdosis atau bahkan sudah OD gitu. Apakah ya, ada juga kayak mekanisme di badan yang menyebabkan hal tersebut ya, Dok? ya kalau apa namanya mekanisme uh, kecanduan terhadap narkoba itu tentu saja karena narkoba itu memiliki tiga hal yang membuat tadi satu itu adalah craving atau membuat uh, penggunanya Hmm? selalu ingin cari-cari zat tersebut. Kedua Craving adalah ngidam juga gitu nggak sih, Dok, artinya? seperti Kalau di seperti makanan. atau kita mau ngidam makanan seperti itu. Oh, Nah, jadi iya, 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 iya. toleransi, tolerance itu Ya. Mm-mm. uh, pengguna narkoba menggunakan lama kelamaan dosisnya makin lama makin naik. Oh, gitu ya, ya, ya. Nah, dan yang terakhir itu adalah withdrawal, di mana penggunanya sudah uh, pada tahap uh, terakhir atau end stage itu yang merupakan kecanduan dan sehingga tidak bisa uh, lepas dari zat tersebut dan jika misalnya dia berhenti memakai maka tubuhnya itu uh, akan merasa tidak enak, tidak tidak um, Secara tidak normal gitu. tidak secara alami bisa lagi dengan kesenangan-kesenangan orang pada umumnya. Harus digantikan dengan obat narkoba tersebut. Seperti itu. Nah, jadi itu ya bahayanya. Maksudnya kayak jangan coba-coba tuh begitu gitu. Karena sekuat apapun itu, kayak misalnya kita ah coba deh gitu karena iseng atau kebawa teman, terus coba, terus udah gitu merasanya sih bisa berhenti sendiri gitu. Padahal itu bahayanya justru kita jangan berpikir seperti itu, jangan coba-coba sekalipun karena terkadang itu di luar kontrol pikiran kita sendiri gitu ya karena tadi ada mekanisme dari tubuh secara alaminya memang kayak ada mekanisme toleransi, mekanisme ketergantungan, kecanduan. Jadi solusi yang terbaik sih ya dihindari, jangan pernah coba-coba obat-obatan terlarang ini ya. Oke, oke. Ya, jadi cukup jelas juga sih untuk mekanisme ketergantungan ini. Hmm, Selanjutnya, kalau narkotika itu berdasarkan efek terhadap tubuh, saya pernah dengar dulu, pernah diajarin juga di apoteker gitu, ada yang bersifat stimulan, depresan, dan lain sebagainya. Nah, itu boleh dijelaskan sedikit, Dok, supaya kita lebih tahu juga mengenai tipe-tipe narkotika ini. Ya. Secara garis besar, uh,
narkotika bisa dibagi menjadi 3 golongan, yaitu depresan, Ya. lalu stimulan, dan yang Mhm. terakhir halusinogen. Uh, Oh. Stimulan adalah zat yang dapat uh, membangkitkan uh, seperti gairah atau uh, merasa high kalau istilahnya. Contohnya adalah sabu, uh, itu efeknya bisa menyebabkan gangguan pada sistem saraf dan juga serangan jantung. Oh, Lalu banyak sekali ya. buat golongan depresan yang membuat penggunanya itu merasa rileks, tenang. Contohnya itu adalah uh, alkohol ataupun golongan dari benzodiazepin. Uh, Efeknya pada tubuh itu penggunanya jadi merasa tenang, rileks, Hmm. mengantuk. Tapi juga efek negatifnya bisa uh, terjadi penurunan fungsi kognisi, memori, dan juga gangguan liver misalnya. Hmm. Yang Banyak terakhir masalah kesehatannya. ya, Oke, yang oke. adalah halusinogen. Kalau Contohnya uh, magic mushroom atau inex, ekstasi. oh, Itu zat yang membuat penggunanya itu merasa melihat sesuatu, bisa berhalusinasi terhadap sesuatu. Seperti itu. kalau halusinasi ini bisa melibatkan semua indera ya. Maksudnya dia bisa melihat hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dilihat, Ya, didengar, kayak gitu atau itu ya kalau bisa halusinasi ya. halusinasinya mulai dari halusinasi auditory, dari mendengar suara-suara, atau juga halusinasi visual yang bisa melihat sesuatu yang tidak nyata. Contohnya saja misalnya uh, ketika menggunakan ekstasi, uh, tadinya orang itu melihat itu adalah kolam renang, taunya bukan kolam renang, tapi itu misalnya lubang seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Jadi halusinasinya itu bisa yang baik buat dia, yang selalu kayak menyenangkan buat dia, atau bisa juga halusinasi yang ditimbulkan tuh yang bikin dia takut gitu, atau gimana ya, Dok? Bisa macam-macam. Apa? Uh, Bisa itu berupa yang baik, bisa juga berupa yang buruk. Hmm. Iya. Kalau yang paling sering disalahgunakan antara tiga itu yang mana tuh, Dok? Apalagi misalnya di masa pandemi ini, apakah ada kecenderungan tertentu? Iya, kalau di dari hasil uh, dari hasil laporan BNN yang terakhir, yang triwulan 1 tahun 2021, memang temuan paling banyak adalah uh, sabu. Lalu yang Sabu, kedua adalah stimulan ganja. ya. Iya, Kalau ganja berarti masuk masuk yang mana ya? Ganja itu efeknya ya, ya. ganja campuran. Nah, itu kategorinya sebenarnya masuk ke lain-lain, sama halnya juga dengan ada golongan khusus, yaitu yang opioid, yang heroin, Oh, ya, ya. itu juga masuk kategori uh, yang lain selain 3 yang garis besar itu. Oke, oke. Seperti Nah, itu. jadi mendapatkan banyak gambaran juga sih lebih detailnya mengenai jenis-jenis narkotika yang harus kita hindari kayak gitu ya. Oh, kalau narkotika ini bentuknya tuh bisa apa aja ya, Dok? Jadi supaya bisa kita waspadai gitu. Misalnya serbuk, yang dihirup atau ada apa aja ya biasanya yang Uh, beredar di masyarakat. nah ini yang contohnya saja yang paling terkenal yaitu sabu. Sabu itu bentuknya uh,
seperti kristal seperti itu, bisa berupa Oh. ataupun bisa juga ada yang sudah dilarutkan, sabu cair. Uh, Hmm. Kalau misalnya ekstasi atau yang uh, kita kita kenal dengan uh, Inex itu bentuknya pil yang biasanya warna-warni dan ada logo-logonya. Lalu Hmm. kalau obat lain golongan lainnya misalnya kokain itu juga serbuk. Uh, untuk yang ganja itu bentuknya biasanya di dalam seperti lenting rokok seperti itu. Jadi cara penggunaannya dibakar seperti itu. Ya, 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 ya. Jadi supaya bisa menghindari juga ya bubuk-bubuk putih yang mencurigakan. Oke. Nah, lalu selanjutnya, ya? Tapi yang sekarang mungkin banyak juga beredar dan susah dikenali oleh masyarakat yaitu uh, narkoba dalam bentuk makanan dan minuman yang sehari-hari bisa saja kita konsumsi tapi kita tidak sadar. Oh, Contohnya yang misalnya gitu dok. uh, tahun lalu ada misalnya brownies Hah? atau kuku ganja atau misalnya narkoba dalam bentuk minuman kemasan, saset, atau ada juga uh, uh, makanan di restoran yang uh, menggunakan ganja sebagai bumbu masakannya yang menimbulkan efek ketagihan. Cuman hal ini memang sulit dideteksi. Iya sih ya. PR besar ya untuk kita semua, termasuk juga untuk jajaran BNN dan juga para pengawas penyalahgunaan narkotika ini ya, karena semakin serem sekali ya. Oke, oke. Berarti mending masak di rumah aja gitu ya, yang homemade jadi lebih aman. Oke. Nah, paling sekarang ingin tahu juga sih, apa saja bahaya kecanduan narkoba gitu. Kenapa sih dari mungkin kita kecil gitu kayak sering kan digaungkan gitu. Udah sering sekali dihimbau juga dikasih tahu ke remaja, anak-anak terutama juga yang kasusnya lumayan tinggi dalam penyalahgunaan narkoba em, supaya nggak kecanduan gitu, nggak coba-coba dan kecanduan. Sebenarnya apa saja sih dampak fisik, psikologis, dampak sosial yang bisa diakibatkan dari penyalahgunaan ini? Ya, Pertama, uh, dampak fisik dulu deh, Dok. fisiknya, ya, dampak fisiknya tentu karena narkoba ini adalah uh, zat kimia, jadi dapat merusak fungsi misalnya fungsi hati, Hmm. dengan resiko terpaparnya hepatitis B atau C untuk penggunaan obat narkoba yang jenis suntik, lalu juga penyakit menular seksual, AIDS, TBC, gangguan jantung maupun stroke. Dan khususnya pada saat pandemi COVID seperti sekarang, dari penelitian jurnal di luar, di Amerika Serikat contohnya, ada yang mengatakan bahwa uh, orang dengan pecandu narkoba ini lebih rentan terkena COVID karena uh, resiko transmisi baik itu dari penggunaan jarum suntik, dari sesama pengguna, ataupun penggunaan narkoba yang jenis inhaler yang dihisap atau dibakar seperti ganja ataupun kokain itu uh, meningkatkan resiko untuk penularan COVID seperti itu. Lalu yang kedua yaitu dampak psikologis. Dampak psikologis tentu saja dari penggunanya itu merasa takut, cemas, lebih gampang cemas, lebih lalu panik, di uh, merasa depresi, putus asa, lalu merasa diasingkan oleh lingkungan seperti itu.
dan juga kita Ya. berhalusinasi sendiri saat menggunakan kan. Nah, Ya, yang ya paling itu parah lebih psikologis. ada perasaan ingin bunuh diri. Hmm. Terakhir adalah dampak sosial. Dampak sosial bisa dilihat di misalnya di lingkungan sekolah atau di lingkungan kerja, di mana penggunanya itu mulai malas sekolah atau malas kerja, lalu mengganggu hubungan antar teman, teman kerja ataupun teman di sekolah. Lalu juga memiliki dampak sosial di lingkungan tempat tinggal pengguna narkoba tersebut, dari mulai dicurigai oleh orang-orang sekitar, tidak dilibatkan, diasingkan oleh masyarakat sekitar, lalu juga ada juga keluarga yang menolak kan anggota keluarga yang menggunakan narkoba. Maka dari itu penting untuk support dari keluarga terutama untuk proses rehabilitasi pengguna narkoba ini. Kalau nggak salah pernah dengar juga, justru keluarganya sendiri juga perlu direhabilitasi ya dok, perlu diterapi karena memang masalah ini tuh kalau eh, apa ya, jadi satu orang bermasalah itu tuh berpengaruh ke Iya, psikologi semua keluarga atau orang-orang terdekatnya juga kan ya gitu. Dan justru itu yang membuat kadang-kadang susah gitu lepas dari kecanduan. Misalnya tadi ya dampak, saya gali sedikit dulu di dampak sosial ya. Misalnya karena apa ya? Karena masih ada stigma-stigma negatif juga di masyarakat mengenai pecandu atau penyalahguna narkoba, cenderungnya tuh jadi dijauhi gitu. Padahal harusnya jangan seperti itu, karena mm, pada dasarnya bisa gitu ya. Justru kita harus memotivasi, menyemangati para pecandu atau yang sedang mau bangkit ini supaya bisa benar-benar lepas gitu dari ketergantungannya. Kadang-kadang iya, kan mereka kayak semacam dijudge atau jadi merasa minder gitu karena eh, misalnya mereka udah mulai mau mau sembuh gitu, pengen pengen keluar dari masalah penyalahgunaan ini, tapi malah dijudge oleh keluarganya atau teman-temannya, dijauhi dan udah dicap sebagai penyalahguna narkoba. Nah ini yang berbahaya, ini yang membuat justru nanti para pecandu tuh balik lagi gitu. Jadi kalau boleh memberi saran ya, kita sebagai masyarakat awam juga, kalau misalnya ada bertemu dengan kenalan yang seperti ini, jangan dijauhi, jangan dihakimi, sebaiknya justru kita ayomi dan kita semangati supaya kita bisa bangkit bersama. Gitu. Nah, kalau dari sedikit ingin menggali juga, kalau dari dampak fisiknya ya dok. Kalau ini tuh kebanyakan bisa diobati atau enggak ya? Misalnya tadi kan karena penyalahgunaan, karena pakai narkoba, obat-obatan terus-menerus, misalnya jadi sakit hepatitis gitu, sakit ke organ hatinya. Itu apakah bisa sembuh atau tidak? untuk apa proses rehabilitasi kecanduan narkobanya, tentu itu sepaket uh, pengobatan untuk penyakit lainnya juga. Misalnya pecandu narkoba dengan hepatitis tentu saja Oh, diberi obat sesuai dengan uh, gejala hepatitisnya ataupun gejala yang lainnya, misalnya pada AIDS seperti itu. Uh, jadi tidak kalau hanya AIDS ini kenapa ya penyalahguna narkoba itu sering sering dikaitkan dengan penyakit AIDS atau penyakit menular seksual? ya karena uh, dari data yang ada, survei BNN itu menyebutkan bahwa uh, ada ada hampir sebagian
besar, uh, ada 50.000 kasus pengguna narkoba Hmm. terjangkit AIDS, terjangkit HIV, dan sebanyak 7.000 sampai 7.000 pengguna yang memiliki AIDS tersebut. Karena di karena faktor risiko penggunaan narkoba khususnya yang jarum suntik atau juga uh, faktor risiko seperti heteroseksual atau homoseksual itu juga bisa meningkatkan kejadian pengguna narkoba dengan HIV/AIDS tersebut. Jadi memang kasusnya atau kelompok dengan HIV/AIDS ini rentan terhadap narkoba seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau digali sedikit, boleh cerita nggak dok? Misalnya dari pengalaman dokter Anton, mungkin pernah menangani pasien dengan masalah kejiwaan atau yang bagian psikiatri kayak gitu. Apakah ada pengalaman yang bisa di-share gitu dok tentang dampak psikologis yang nyata dokter hadapi gitu? Misalnya pasien penyalahguna, dia secara psikologis bagaimana gitu keadaannya? Uh, Kalau untuk uh, pengalaman mengenai pasien dengan pecandu narkoba ini, saya pernah berkunjung ke rumah sakit ketergantungan obat sewaktu masa pendidikan Oh, profesi, mm-mm. yang di sana merupakan tempat untuk rehabilitasi berbasis komunitas terapi komunitas, di mana dari sharing yang dipaparkan oleh uh, salah satu pasien atau dari cerita beberapa pasien di sana, uh, ya dampak apa namanya, mereka merasakan sekali dari dampak psikologis yang dialami, uh, ketakutan, kecemasan, dicap negatif oleh uh, keluarga ataupun teman-teman, jauhi, lalu juga ditolak di lingkungan tempat kerjanya atau di sekolah. Uh, nah, untuk penanganan pasiennya ini sendiri, saya tidak terlalu mengetahui lebih dalam, hanya melihat contohnya saja di klinik metadon untuk terapi substitusi opioid, di mana ya pasiennya merasa ada yang lebih baik setelah keluar dari pengguna narkoba tersebut, dan dari testimoninya sih bisa kita lihat perubahan hidup yang jauh lebih baik dibandingkan sewaktu masa penggunaan narkoba tersebut, seperti itu. Boleh sedikit dijelasin juga nggak dok tentang apa ya stage psikologisnya gitu ya? Sedikit aja kayak kalau nggak salah pernah dengar tentang prekontemplasi atau jadi setiap setiap pecandu atau pasien itu ada di mana dia state psikologisnya gitu sehingga penanganannya juga harus berbeda-beda kan ya dok ya. Em, oke. Untuk yang apa? Ini uh, lima tahapan perubahan perilaku, bagian dari salah satu bagian dari mulai dari asesmen gangguan jiwa sampai ke rehabilitasi medisnya, di mana stage pertama dari mulai prekontemplasi, yaitu Prekontemplasi. pasiennya merasa tidak sakit atau
tidak apa namanya Dia tidak bermasalah gitu ya. tidak salah Biasanya iya, dia gitu. biasanya di stage ini belum ngeh gitu kalau dia tuh dalam masalah. Contoh-contohnya, misalnya kalau yang pecandu narkotik dia masih merasa dia tidak salah gitu kayak, lah gue pakai sendiri gitu nggak ngerugiin lu juga, gue beli narkoba pakai duit sendiri juga kan gitu-gitu. Nah ini masih di stage prekontemplasi. Nah untuk pasien-pasien yang pada stage ini solusinya gimana tuh dok? Solusinya kalau untuk uh, yang pada tahapan denial itu Hmm, kita hanya bisa melakukan edukasi dan juga me- memberi saran sampai pasiennya sendiri mau berubah seperti itu. meningkatkan awareness ya gitu. Jadi eh iya meningkatkan kesadaran gitu karena misal di luar konteks narkotika, contoh juga misalnya di terapi pengobatan gitu. Kalau dia ngerasa tidak sakit, gimana dia mau menerima terapi gitu loh, kayak dia sendiri juga ngerasa baik-baik aja gitu. Makanya di sini kalaupun kita di stage ini kayak ngasih nasihat atau himbauan yang keras gitu biasanya mental. Jadi di stage ini harusnya itu ya meningkatkan awareness, mendoakan juga mungkin ya semoga dia bisa lanjut ke stage yang berikutnya yaitu kontemplasi ya dok kalau nggak salah. Iya, betul. Untuk yang Kontemplasi. isolasi ini di mana uh, pasiennya sudah mengetahui bahwa dirinya ada sesuatu masalah, Hmm. merasa uh, ya sudah sadar bahwa dirinya itu uh, salah dalam menggunakan penyalahgunaan narkoba ini, namun masih bimbang apakah dia mau berubah atau tidak, mau ikut Solusi. rehabilitasi. Mhm. Lalu untuk solusinya uh, Mhm. kita berikan untuk semangat dan juga mindset yang benar bahwa uh, kecanduan narkoba ini bisa diobati, bisa di bisa dihilangkan, Ya. bisa di bisa dibantu oleh tenaga profesional, baik itu uh, dokter umum yang sudah terlatih ataupun psikiater. Hmm. Ya, 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 ya. Jadi sebenarnya ada harapan gitu untuk meningkatkan kualitas hidup dari orang-orang yang menghadapi masalah ini gitu kan ya. Jadi supaya disemangati, biar jangan menyerah gitu ya, dan diberikan langkah-langkah konkret atau praktis yang bisa dia terapkan gitu ya. Next, stage selanjutnya. Yang ketiga yaitu tahap uh, preparation atau persiapan, di mana Oh, pasiennya itu sudah uh, punya keinginan untuk mhm. mengambil tindakan uh, untuk merubah perilaku dari menggunakan narkoba menjadi tidak menggunakan narkoba. Hmm. Nah, uh, yang perlu kita lakukan pada saat uh, fase persiapan ini tentu kita bantu dari segi apa saja sih yang dibutuhkan pasien supaya uh, mampu melangkah dari pola hidup yang sebelumnya ke yang sekarang. Ya, Uh, ya. Jadi diperlengkapi gitu ya dengan metode-metode medis yang sudah terbukti bisa melepaskan mereka dari jerat itu pecanduan kecanduan. ya. Oke, oke. Next stage, Yang keempat itu aksi. Yang aksi. aksi di mana kita bisa melihat pasiennya sudah menjalani terapi atau juga rehabilitasi oleh yang disarankan oleh tenaga medis dan sudah punya komitmen
untuk berubah. Hmm, udah take action gitu ya. Mereka udah menjalani strategi-strategi saran terapinya gitu. Biasanya emang berapa lama sih dok untuk action ini? Kisarannya gitu. Apakah beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun? Uh, kalau untuk uh, tahapan mulai dari uh, apa sampai pada tahap aksi ini itu berbeda-beda dari tiap orang dan juga harus case by case dari penggunaan zat apa yang Oh gitu. dipakai. Ya, beda-beda juga ya berarti. Ada juga yang lama seperti itu. Oh iya iya. Lalu setelah action, tahap kelima ya berarti, tahap terakhir. Tahap kelima itu adalah uh, maintenance atau fase pemeliharaan, di mana di sini uh, ya kita berusaha supaya pasiennya itu dapat mempertahankan kebiasaan bebas Hmm. narkoba itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, sudah dapat kembali bekerja di masyarakat, sudah dapat diterima di lingkungan sosial, keluarga dan uh, pertemanannya. Uh, Iya, iya. kita di sini adalah monitoring supaya Oh, tidak terjadi relapse karena banyak sekali kasus pecandu narkoba yang itu sesudah keluar dari ya. rehabilitasi malah Jadi, terjadi relapse kembali. oh, relapse tuh jadi dia make lagi gitu ya. Iya betul. Ya, ya, ya. Nah, itu ya, eh jadi kita harus saling menjaga juga gitu ya, kayak dari keluarga, dukungan keluarga, mendukung supaya tetap konsisten dan dipertahankan gitu cara hidup yang baiknya. Oke, mungkin mau tanya juga nih, pada kelompok usia atau status sosial apa saja sih yang diperkirakan lebih rentan kecanduan narkoba? Ya. Uh, Kalau untuk uh, kelompok usia atau faktor usia ini uh, dari survei BNN menyebutkan pada tahun 2019 itu Iya. uh, usia produktif dari mulai 15 tahun sampai 60 tahun yang paling banyak menggunakan narkoba atau rentan Oh, terhadap narkoba dengan prevalensi itu 2,4% atau 240 dari 10.000 penduduk 10.000 penduduk. Nah, uh, dari data itu kelompok pengguna terbanyaknya ada di usia 35 sampai 44 tahun. Tapi oh uh, gitu. tiap Ya, ya, ya. orang itu terpapar dengan narkoba justru banyak pada situasi pada usia remaja sekitar 17 sampai 19 tahun. Hmm, ya Hal sih memang ini rentan ya pada remaja. hal ini mungkin didapatkan karena uh, pada masa remaja itu remaja masih mencari jati diri, masih Hmm, emosinya labil, iya, lalu iya, iya. uh, belum bisa memutuskan untuk uh, uh, keputusan-keputusan penting, Iya uh, sih. jadinya mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial, Hmm, um, terpengaruh oleh ajakan teman seperti itu untuk uh, menggunakan narkoba. hmm, iya, iya. Makanya penting sekali di peningkatan pengawasan gitu ya terhadap para remaja ini. Saya pernah dengar juga fakta menarik juga sih. Jadi pada remaja ini sebenarnya bukan salah-salah mereka banget juga gitu. Karena tadi ya misalnya mereka tidak bisa membuat decision yang lebih rasional gitu, yang lebih karena lebih terbawa emosi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya secara
dari perkembangan otak juga ya dok, kalau nggak salah ada bagian otak yang belum berkembang sempurna gitu, sehingga di mana si bagian yang belum berkembang ini tuh justru pusatnya untuk kita berpikir logis, berpikir makanya kan lebih sering lebih dewasa gitu ya, berpikiran atau mempertimbangkan segala sesuatunya. Nah, ini pada remaja tuh belum berkembang sempurna, sehingga mereka memang cenderung emosional, makanya disebutnya juga ababil kan gitu, ABG labil, terus sering meledak-ledak, menggebu-gebu, YOLO gitu. Ya, ini yang makanya perlu para orang dewasa pantau lebih lagi agar para remaja ini jangan sampai tercemplung pada penyalahgunaan narkotika ya. Oke, data yang menarik ya dok ya. Kemudian tadi juga sempat dokter mention juga sih sedikit facts juga bahwa sepertinya ada kaitannya ya antara kondisi derajat kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 terhadap penyalahgunaan narkoba gitu. Mungkin kalau saya bisa menalar ini terkait mental health issues juga mungkin ya, karena memang di masa pandemi ini kan banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak perubahan juga yang kita hadapi, sehingga kita harus memperkuat kesehatan mental kita, memperkuat juga em, memperkuat diri gitu ya supaya jangan mencari solusi dari yang sementara itu, yang si kebahagiaan fana itu, fake kebahagiaan itu dari narkotika. Em, Khususnya ya, pada pada pandemi COVID ini karena uh, situasi yang sulit membuat semua masyarakat tentu uh, lebih mudah cemas, lebih uh, mudah panik. panik dan juga resiko depresi atau putus asa seperti itu. Jadi uh, tidak sedikit yang memilih alternatif uh, sekarang itu fenomena yaitu drug abuse from home atau menggunakan narkoba di rumah dalam pelarian dari masalah yang ada seperti itu. Ya sih, nah isu ini yang memang sangat penting gitu. Isu ini yang mau kita angkat supaya orang-orang lebih aware juga bahwa nggak mereka tuh nggak sendiri gitu, kayak semua menghadapi permasalahan ini gitu, banyak perubahan, banyak banyak tekanan juga yang kita semua sedang hadapi. Oleh karena itu baik akan sangat baik kalau kita nggak saling menakut-nakuti, nggak saling menjatuhkan, tapi justru saling membangun, saling menyemangati, nggak saling ngejudge juga gitu, supaya kita bisa melewati tantangan pada pandemi itu bersama-sama ya gitu. Karena pasti semua ini akan ada kesudahannya lah ya gitu. Kita harus tetap kuat gitu. Jangan sampai memilih keputusan tadi ya, karena narkotika ini sama sekali bukanlah solusi gitu. Jadi harus udah kita kick gitu dari pilihan solusi kita. Misalnya banyak sih solusi-solusi yang bisa ditawarkan ya dalam kita menanggulangi perasaan cemas, perasaan panik dalam menghadapi pandemi. Mungkin dokter mau share juga tips-tips supaya kita bisa lebih tenang, bisa jangan panik juga gitu di masa pandemi yang tidak menggunakan obat. Iya. Uh, untuk tips saat melewati berhadapan dengan pandemi ini tentu sulit untuk uh, bagi kita buat melakukan aktivitas-aktivitas yang biasanya kita lakukan seperti uh, olahraga di tempat kerumunan orang ataupun uh, dari misalnya ke tempat fitness Ya sih, yang banyak hal yang dibatasi gitu. Bahkan dari apa ya, dulu misalnya pengen refreshing, jalan-jalan bareng teman-teman, kumpul-kumpul, atau misalnya ke tempat-tempat keramaian gitu kan, tapi sekarang tidak bisa gitu. Oleh karena itu kita harus mencari alternatif gitu untuk kita refreshing, untuk kita apa ya,
refreshing situ, tapi yang bisa aman di rumah aja gitu lah ya. Soalnya kegiatan refreshing untuk setiap orang juga kan beda-beda. Ada yang senangnya mungkin dari hobi gitu, mengembangkan hobi tertentu di rumah, masak, berkarya. Em, Mungkin juga kayak ini juga kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu kan ya. Atau dan lain sebagainya. Pokoknya setiap kegiatan yang positif gitu ya dok ya, yang bisa Iya, menjadi solusi. alternatifnya bisa macam-macam Iya seperti kan ya. Mm-mm. Atau kayak tadi pengen kumpul-kumpul sama teman. Sebenarnya sekarang juga ada fasilitas media sosial gitu yang secara online tidak mengurangi esensi dari silaturahmi gitu kan ya. Jadi kita bisa beradaptasi, kita bisa melewati pandemi ini bareng-bareng, tetap semangat dan menghindari penyalahgunaan narkotika. Oke. Bagaimana sih pandangan dokter mengenai pengaruh pandemi terhadap kehidupan dan aspek psikososial masyarakat? Kalau boleh menyimpulkan gitu. Iya, apa dari pandemi ini uh, dampak psikososial Psikososial. itu tentu uh, masyarakat khususnya pecandu narkoba itu lebih lebih rentan lagi, lebih sulit lagi karena uh, untuk masa-masa sekarang uh, terapi untuk para pecandu narkoba juga tentu dibatasi, harus sesuai dengan protokol dan juga ada kebijakan baru yang digalakkan oleh pemerintah uh, Oh, kebijakan. Tentu. dan juga dari uh, ikatan ikatan konsultan konselor untuk pasien dengan kecanduan narkotika ini bisa dialihkan dari tadinya yang secara offline Hmm? juga sekarang secara diusahakan secara online dari mulai uh, dari mulai tahapan pelaporan mandiri dan juga sampai diagnosis assessment-nya, tentu itu harus harus ada yang uh, di dibatasi seperti itu ya, atau Iya. dengan keterbatasan uh, karena pandemi ini, uh, jadi uh, tempat rehabilitasi juga tentu lebih diperketat, harus mengikuti protokol COVID, Iya. uh, mulai dari uh, alur screening COVID sebelum masuk tempat rehab, lalu juga saat berobat di klinik rawat jalan atau rumah Oh, tahan kecanduan narkoba juga itu uh, mengikuti panduan protokol COVID yang harus jaga jarak, lalu hmm, dibatasi waktunya, iya seperti ya. itu. Jadi uh, khususnya bagi para pasien-pasien pengguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi, di satu sisi karena adanya COVID ini, pemerintah berusaha untuk menggunakan sistem yang tadi, yang secara online, daring, uh, untuk membantu pasien-pasien ini, tapi juga tidak terlepas dari kontrol yang ketat untuk terapi medis untuk kecanduan narkoba ini. Oh, iya ya. Bagus ya. Berarti sudah beradaptasi gitu, regulasi juga supaya semuanya meningkatkan kenyamanan fasilitas dari penanggulangan narkotika. Em, tapi harus hati-hati juga sih membahas sedikit tentang online. Harus hati-hati juga kalau ada jenis-jenis narkotika
obat-obatan yang dijual secara online gitu. Karena itu tidak legal sih sebetulnya ya. Ya. Saya pernah mendapati beberapa pasien juga yang itu yang mau membeli obat golongan narkotika tanpa resep secara bebas gitu. Bilangnya katanya oh di online juga ada gitu loh. Nah, itu justru yang harus PR kita bersama untuk memberantas peredaran gelap narkotika juga ya, seperti itu. Karena bahkan di apotek sendiri pun untuk menebus resep narkotika itu diperlukan prosedur yang lebih ketat. Jadi perlu ada fotokopi KTP, harus ada pencatatan dan dokumentasi juga yang lebih lengkap gitu dan harus dipantau juga dari pihak apotek atau fasilitas kesehatan yang memberikan obat-obatan golongan ini harus memantau gitu, harus memfollow up para pasien yang menggunakannya gitu. Begitu sih sedikit gambaran tentang penebusan dan regulasinya juga. Oke, nah em, apa saja sih upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dapat dilakukan? Mungkin sering juga, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar juga tentang kampanye dari BNN tentang program P4GN ya yang dikampanyekan. P4GN itu adalah program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Nah, apa sih ini? Boleh tolong dijelaskan, Dok? Uh, ya, kalau dari program nasional sesuai dengan aturan Inpres 2 tahun 2020, yaitu uh, program P4GN dari BNN itu Ini. usaha untuk secara holistik memberantas penyalahgunaan narkoba dari hulu sampai hilir. Oke. Dari gambaran garis besar ada 3 hal yang dilakukan, yaitu supply reduction atau mengurangi supply dari narkoba tersebut, di mana hal ini perannya dijalankan oleh instansi hukum, polisi dengan melakukan razia, lalu juga seperti pembakaran ladang ganja yang ada di Sumatera. Lalu yang kedua adalah demand reduction, yaitu mengurangi permintaan pasar di masyarakat akan narkoba ini. Hal ini dijalankan oleh baik itu dari tahapan medik maupun dari orang non medik. Baik Kita itu lakukan sekarang ini mungkin ya. ya dari mulai sosialisasi akan bahayanya narkoba seperti yang dilakukan hari ini, lalu juga proses terapi dari terapi sampai rehabilitasi medis, sosial, dan pasca rehab. Seperti itu. I see. Harm reduction itu mengurangi dampak buruk akibat narkoba ini. Misalnya yang tadi orang dengan narkoba itu rentan terhadap penyakit-penyakit seperti HIV, AIDS, hepatitis, TBC, dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Nah, itu sedikit gambarannya mengenai program yang dilakukan oleh pemerintah yang bergerak memberantas atau berperang terhadap narkoba. 2 pertanyaan terakhir deh, Dok. Yang pertama, ingin bertanya, bagaimana sih upaya pencegahan dini kecanduan narkoba? Yang kedua, bagaimana upaya pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkoba? Nah, dari yang pertama dulu deh. Gimana sih supaya mencegah gitu? Pencegahannya gimana? Iya, kalau dari buku panduan pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini yang dikeluarkan di tahun 2012, memang sudah lama. Yang paling penting yaitu adalah peran keluarga untuk mendidik, membimbing dan juga memberitahu kepada
anak-anak sedari kecil itu akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Karena uh, pada survei di lapangan tidak sedikit bahwa anak-anak bahkan yang usianya uh, di bawah 5 tahun itu resiko untuk menyalahgunakan narkoba. Wah, di Misalnya, bawah 5 tahun? ya, Wah, misalnya ya, rokok itu juga iya sih. ada bayi yang dari keluarganya tidak diedukasi atau dibiarkan saja untuk merokok sedari kecil. Mungkin Lalu karena yang dari pergaulan juga ya. ya, lalu yang kedua dari uh, mengarahkan kepada anak-anak itu untuk melakukan pola hidup yang sehat, lalu mengarahkan anak kepada kegiatan-kegiatan yang positif, Hmm. dibekali dengan kemampuan untuk menolak pemberian orang lain yang tidak dikenal, seperti Ya, misalnya gitu kan? iya, Uh, karena bisa dari situ juga ya. iya betul. Oke, oke. Ya, kan katanya pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya. Jadi begitulah, penting untuk kita secara betul-betul sadar memilih pergaulan kita, siapa orang-orang di sekitar kita yang bisa membawa manfaat atau maksudnya membawa dampak positif gitu buat kehidupan kita. Oke, kalau pengobatannya dan rehabilitasi pecandu narkoba, jadi ini kalau tadi kan untuk pencegahannya gitu yang sebelum menggunakan. Nah, kalau untuk orang-orang yang sudah terlanjur menggunakan, sebenarnya jangan khawatir juga, jangan putus harapan, karena ada harapan gitu, ada harapan untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa sembuh. Nah, bagaimana cara pengobatannya, Dok? Ya, kalau untuk proses upaya pengobatan dan juga rehabilitasi pecandu narkoba, mulai dari awal ketika pasien dibawa ke instansi untuk rehabilitasi tersebut, itu dilakukan pemeriksaan dan diagnosis secara uh, lengkap, mulai dari pemeriksaan fisik secara umum, analisis secara umum, dan anamnesis psikiatri untuk menggali status kesehatan mental pasien tersebut, lalu dilanjutkan dengan rencana terapinya, apakah pasien tersebut membutuhkan terapi di lapas atau di rutan atau harus dirujuk ke rumah sakit khusus ketergantungan obat. Oh, Lalu gambaran besarnya tahap pertama yaitu uh, detoksifikasi, yaitu proses di mana penggunanya itu dibuat agar tidak menggunakan obat atau untuk obat tersebut. Jadi abstinensia, menghentikan penyalahgunaan di bawah pengawasan dokter. oke. Lalu tahap kedua yaitu rehabilitasi non medis, bisa misalnya dengan program therapeutic communities, contohnya ya yang kita tahu para pasien tersebut dimasukkan ke dalam panti rehab Hmm? yang dikelola oleh pemerintah untuk diawasi dengan ketat perilakunya dan juga Oh, uh, aktivitas yang dilakukan gitu ya. yang dilakukan. Yang terakhir Hmm. tahapan bina lanjut, di mana setelah melewati tahapan rehab medis tersebut, pasien dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat, bisa juga dibekali dengan
skill tertentu, misalnya uh, ada workshop-workshop untuk keahlian-keahlian yang Hmm, digunakan oleh pasiennya. Uh, iya. Setelah itu hanya tinggal pemantauan saja. Oh, oke oke oke. Begitu ya. Sip. Ini adalah Oke. uh, Mm-mm. tahapan setelah tahapan yang tadi, yang mulai dari detoksifikasi, udah gitu Sip. maintenance, terakhir rehabilitasi dan resosialisasi. Uh, Setelah keluar dari rehab tersebut, pasiennya bisa bekerja kembali di masyarakat, uh, tidak tidak dijauhi oleh lingkungan sosialnya, Bisa dapat fungsi secara sosial gitu ya. iya seperti itu. Oke, oke. Ya, penjelasan yang sangat komprehensif sekali ya. Terima kasih banyak kepada Dokter Anton untuk penjelasannya, pencerahannya juga. Kita sudah mencakup banyak detail-detail juga. Ternyata tidak terasa waktu sudah berlalu juga. Nah, jadi karena keterbatasan waktu juga, untuk Kias Family yang ingin bertanya, untuk sesi Q&A-nya kita buka nanti di kolom komentar ya, supaya bisa lebih jelas juga nanti karena keterbatasan waktu. Mohon maaf untuk sesi Q&A kita bukanya secara tertulis gitu nanti di kolom komentar. Karena untuk video live Instagram ini akan kita post juga melalui IGTV Apotek Yes Pharma. Oke, ya jadi untuk menyimpulkan semua edukasi-edukasi yang telah diberikan oleh Dokter Anton juga, jadi, dalam rangka perang melawan narkoba, diperlukan penanggulangan yang komprehensif atau menyeluruh dalam peningkatan sinergisitas pelaksanaan program P4GN ya yang tadi, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba yang profesional, yang melibatkan berbagai pihak lapisan masyarakat gitu. Karena narkotika atau penyalahgunaan narkotika ini ternyata memang berdampak ke banyak hal gitu, secara fisik, secara psikologis, secara sosial juga gitu. Oleh karena itu, isu ini sangat penting untuk ditingkatkan awareness masyarakatnya. Terus kita juga bisa menghimbau, saling menjaga supaya di masa perang ini memang ya gitu, perang yang tidak terlihat gitu ya, perang melawan pandemi, perang melawan narkoba, kita bisa saling menguatkan, saling menyemangati juga. Oke, mungkin ada take home message dari Dokter Anton. Ya, untuk uh, sahabat Yes Family dan juga penonton IGTV hari ini, kiranya kita tetap semangat dalam menjalani uh, aktivitas sehari-hari kita, apalagi dalam masa pandemi COVID, tetap uh, jalankan protokol kesehatan, Ya, lalu uh, untuk masyarakat yang belum divaksin, mari kita dukung gerakan pemerintah untuk program vaksinasi nasional. ya, Dan terakhir, untuk memperingati Hari Anti Narkoba Internasional 2021 ini, mari kita uh, mari kita berusaha lagi untuk menjauhi narkoba. Kita dukung semua program pemerintah untuk dari baik itu dari kepolisian, dari medis, dan juga yang terpenting adalah pada semua lapisan masyarakat, karena kita lingkungan terkecil, keluarga merupakan yang
paling penting untuk mendeteksi dini agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba sejak dari usia anak-anak. Ya. Oke, terima kasih banyak, Dok. Sekali lagi, selamat Hari Anti Narkotika Internasional ya untuk kita semua dalam meningkatkan awareness juga. Kalau misalnya ada yang mau ditanya seputar obat-obatan, boleh juga, atau mengenai topik yang kita bawakan hari ini, boleh silakan menghubungi juga saya melalui telefarmasi, bisa melalui telepon, email, WhatsApp, atau bisa juga berkunjung ke Apotek Yes Pharma. Ada kontak description-nya juga di profile kami. Sedikit promosi juga ya. Mohon dukung juga untuk media sosial @apotekyesfarma melalui Instagram, Facebook, YouTube, dan juga di website kita di www.apotekyesfarma.com. Kita juga sudah ada memfasilitasi juga untuk di tengah pandemi ini, mungkin yang mau belanja obat online yang dari rumah, jadi obatnya bisa diantar, bisa melalui aplikasi partner kami. Kami Apotek Yes Pharma sudah berpartner juga dengan Halodoc, Go Apotik, Mos Health, Tokopedia, Klik Dokter, Grab Health, dan Good Doctor. Oke, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah hadir, yang meluangkan waktunya juga untuk mendengarkan. Sedikit closing statement yang akan saya bacakan. Jadi, di tengah perjuangan kita menghadapi pandemi, mari kita tetap bersabar, kita tetap tenang, kita harus percaya bahwa semua ini pasti akan ada kesudahannya. Mari berusaha semampu kita dalam menjaga kesehatan diri dan daya tahan tubuh. Jangan lupa love yourself gitu, menjaga diri, and let God do the rest. Ingat, healthy body and healthy mind and healthy heart sama dengan happy life. Health does not always come from medicine. Most of the time, it comes from peace of mind, peace in heart, peace of soul, from laughter and love. Hati yang gembira adalah obat kan ya. Jadi narkoba bukan solusi. Say no to drugs, say yes to a healthier you. Oke, sekian sih mungkin acara kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada semua Yes Family yang sudah bergabung. Terima kasih banyak, terutama untuk Dokter Anton yang sudah bersedia sharing ilmunya yang luar biasa, yang juga sangat mencerahkan dan juga pastinya sangat bermanfaat untuk kita yang mendengarkan. Ya. Oke, sebagai penutup juga sebelum saya akhiri, kita foto bersama ya. Sebentar ya dok, saya screenshot. Oke, ya, 1, 2, sekali lagi. Mungkin dari dokter juga boleh di screenshot juga ya, supaya soalnya di bagian bawahnya ada komen di sini. Oke, yang saya dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, terakhir. Oke, dari dokter. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, sekian. Yes Family dan viewer semua atas kesempatan yang boleh diberikan. Ya, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Ya.